kerja kita kerja 8 jam, 16 ya. 16 jam. Kemudian jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 10, 11, 12, 13, 4 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam 8 sampai jam 4. Kalau PNS aja setengah 7 ya start kerjanya sampai jam 4. 9, 10, 11, 12 2, 3, 4 2, 3, 4 7 jam sehari. Tidur kita rata-rata 9 ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 15 jam. 15 jam sisa 7 jam ya. 7 jam itu siang istirahat siang dan aktivitas-aktivitas lainnya. Ya, banyak ya. Berada dengan 5 jam 19 menit. Oke, terus apa yang kamu mau tanyakan? Dari data yang itu Bu, apakah ini disebabkan oleh pandemi kemarin? Orang nggak punya aktivitas, apa-apa serba online, serba HP. Jadi itu yang bikin manusia makin kecanduan sama HP. Tergantung. Iya, kalau nggak salah kamu bisa browsing, ada data risetnya. Jadi selama pandemi itu memang ada peningkatan ya penggunaan gadget atau aplikasi-aplikasi di menggunakan teknologi gitu. Cuman pasca pandemi kita itu kan kembali kepada rutinitas awal. Barangkali memang ada aktivitas yang akhirnya menjadi solusi gitu saat pandemi lalu yang kemudian masih diaplikasikan sampai saat ini. Contoh adalah rapat-rapat yang zaman dulu itu kebanyakan kita ketemu langsung segala macam. Sekarang kita menggunakan Zoom atau apa ya untuk efisiensi ada efisiensi waktu lah. Dan ya efektivitas juga karena untuk mengurangi biaya dan segala macam kita menggunakan online kayak gitu. Jadi ada yang diadaptasikan, ada yang enggak. Nah ini tuh sayangnya kita nggak tahu ya data ini tuh apa begitu kemana gitu. Cuma memang basicnya penggunaan aksesibilitas yang semakin mudah gitu ya, tentu membuat orang semakin marak menggunakan akses teknologi. Kayak kebijakan atau katakanlah harga internet yang murah, jangkauan yang semakin luas begitu ya. Tentu makin banyak yang menggunakan. Kita juga harus lihat infrastrukturnya. Semakin banyak infrastrukturnya, semakin luas digunakan. Tapi itu bicara tentang luas. Kalau bicara tentang waktunya, berarti kan ini internet use-nya ya. Maksudnya berapa lama sih kita sehari itu nonton atau apa gitu. Nah ini juga harus kita perhatikan. Kalau zaman dulu kita nonton kan pakai DVD, zaman dulu kita nonton pakai TV, sehingga gitu hiburan zaman dulu mungkin juga banyak tuh ya yang nonton tuh dari pagi sampai sore gitu ya, atau dari jam kalau udah pulang kerja dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu nonton aja tuh kegiatannya. Sekarang karena akses hiburan kita tuh kan nggak cuma TV, bahkan jarang banget kan zaman sekarang pakai TV ya, apalagi anak muda gitu. Kebanyakan akhirnya mencari hiburannya ya pasti lewat HP, nonton Netflix, nonton Disney Channel, apapun itu. Yang biasanya kalau kita nonton itu nggak mungkin kayak cuman kecuali YouTube ya, YouTube mungkin 30 menit, 7 menit, 8 menit. Tapi kalau udah kayak Netflix dan seterusnya itu udah pasti jam-jaman. Apalagi kalau kita nonton serial misalnya ya, udah pasti jam-jaman. Jadi kenapa selama itu bisa jadi ya karena cara kita mencari hiburan itu di TV gitu, atau di HP atau di internet. Kalau misalnya ada yang berkilah, kita nggak cuman main HP untuk itu aja gitu. Ya bisa aja sih kayak misalnya kerja gitu kan sambil browsing sambil apa ya. Jadi kayak penggunaan teknologi di dalam kantor pun ada yang pengerjaannya itu ya mungkin harus research atau apa ya yang berjam-jam begitu, harus mengandalkan internet mungkin aja. Tapi kayaknya itu adalah pekerjaan yang agak sedikit jarang ya kalau dibandingkan dengan seluruh warga Indonesia dengan rata-rata sekian. Tinggal dicari, sayangnya nggak dijelaskan ya lebih banyaknya penggunaan internetnya itu kemana gitu. Kalau misalnya ke entertainment, ini menarik ya, ada analisis lebih lanjut ya. Tapi kalau pekerjaan I don't think so ya, karena
kebanyakan kalau bukan common sense, kita ngelihat orang di sekitar kita dulu deh. Kebanyakan kan orang pakai internet itu untuk hiburan. Sebatas hiburan. Jarang kalaupun mereka cari internet tapi untuk tugas lah ya, atau katakanlah nggak mungkin sampai 5 jam. Iya. Enggak lah, lagi mahasiswa tinggal kopas-kopas doang Ya, sekedarnya aja, itu mah cuma 5 menit juga udah dapet. Selebihnya banyak kan scrolling TikTok, scrolling Instagram, terus YouTube ya, atau ya mungkin hiburan-hiburan lain kayak Netflix dan lain-lain. Itu orang-orang di sekitar kita. Tapi data ini sayangnya tidak mengcapture tentang secara umum itu mana porsi yang lebih banyak ya digunakan ya, entertain kah atau Penggunaan HP secara keseluruhan aja ini datanya. Iya, secara umum aja. Cuman katakanlah misalnya penggunaannya itu di sekolah anak-anak ini ada nggak ya pengguna yang paling banyak itu apa? Kalau data terakhir itu yang menggunakan internet itu paling banyak itu di usia produktif dan di usia remaja, terutama ya remaja ya juga termasuk banyak ya. Di sekolah kan ada kebijakan tidak menggunakan HP. Artinya kan kalau kita berpikir kritis, berarti mereka gunakan itu di luar jam sekolah. Ya, untuk apa mereka di luar jam sekolah? Kita bisa lihat aja anak-anak itu kalau dia di luar jam sekolah apa sih? Main game, ya kan biasanya. Terus kayaknya enggak sih, kalaupun ada yang buat bisnis itu kayak kecil banget. Wira swasta di Indonesia aja tuh persentasenya aja dengan keseluruhan masyarakat Indonesia kecil, apalagi wira swasta yang untuk anak usia anak-anak ya, anak remaja tambah lebih kecil lagi ya, nggak mungkin sampai mempengaruhi sebesar itu. Ya kalau kita bicara melihat globalnya buat hiburan ya, mencari hiburan gitu. HP ini kan kalau lihat dari internet use-nya kan selain hiburan juga bahkan sekarang ada yang namanya Halodoc kan Bu ya. Iya, Halodoc. Kesehatan juga bisa dipantau dari HP. Nah, apakah dari situ tuh bisa bikin psikis kita terganggu karena apa-apa tergantung sama HP, mau konsul dokter aja bisa via chat, jadi nggak harus ketemu manusia antar manusia gitu. Iya. Depends, tergantung. Satu sisi itu memberi kemudahan aksesibilitas dengan orang-orang di hustle culture yang full banget kerjanya. Kadang itu bahkan untuk mengakses kesehatan saja itu susah, bukan karena ya mungkin ada uang ya, tapi selain uang itu juga ada hal-hal lain penghambat ya, kayak izin kantor ya, beban kerjaan terlalu besar begitu ya, atau bahkan ya biaya yang besar. Sementara mungkin dia mau konsultasi takut, sementara di Halodoc itu udah jelas gitu ya, cuma berapa waktu, angkanya berapa, harganya berapa gitu. Dan belum lagi kalau kita bicara jarak, aksesibilitas kayak yang jauh-jauh gitu ya, untuk dapatkan dokter ahli. Kalau di situ kan ada spesialis ya, jadi kita bisa akses spesialis jauh lebih cepat, lebih murah begitu. Tapi tentu saja komprehensif ya informasi yang didapatkan dari Halodoc dengan saat kita bertemu langsung itu beda ya, ada rupa ada harga kan. Tapi ya seenggaknya itu bisa menolong, karena bagi orang-orang yang tadi yang aksesibilitasnya terhambat karena berbagai macam hal, itu bisa akan membantu. Tapi tentu saja biasanya dokter-dokter di Halodoc pun juga akan menyarankan untuk konsultasi lanjutan jika memang tidak menyelesaikan. Lagi-lagi namanya dokter atau siapapun yang melakukan proses diagnosa itu butuh waktu yang panjang ya untuk kita melakukan anamnesa, memahami, melakukan tes begitu ya, untuk kita tahu apa yang menjadi problem atau masalah. Gitu sih. Kalau untuk kecanduan gadget dan internet sebenarnya ada pengaruh besar nggak sih Bu buat orang dewasa kayak kita gitu? Pasti ada. Gini, gadget itu kan kayak pisau ya. Jadi dia bisa kita pakai untuk bikin makanan, memotong sesuatu, anything else yang itu bisa bermanfaat buat diri kita dan orang lain. At the same time itu juga bisa melukai diri kita sendiri atau bisa melukai orang lain gitu dari penggunaannya. Sama aja kayak HP gitu. Apa dampaknya buat orang-orang dewasa begitu ya? Satu adalah waktu ya. Kalau tadi 30% dari waktu kita bayangkan ya, berarti let's say kita kerja dari jam 8 gitu ya sampai jam 4 sore atau 5 sore. Kalau PNS dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu ya, sekitar 8 jam. Kemudian 8 jam lagi normalnya kita istirahat. Kemudian di luar itu harusnya yang didorong adalah olahraga, self care ya, hal-hal yang semacam itulah. Bayangkan itu sisanya 8 tambah 8 16 untuk menuju ke 24, kita sisa 8 jam lagi.
8 jam lagi ini ada hal-hal kayak makan siang ya, jarak antar rumah ke tempat kantor gitu ya. Ya katakanlah itu dihabiskan waktu misalnya 2 jam, kita punya 6 jam sisanya yang 5 jam setengahnya Buat itu main kita HP. habiskan buat main HP. Nah, itu aja udah kita lihat nggak seimbang kan ritme hariannya. Apa dampaknya buat kita secara kesehatan? Orang-orang dengan dewasa muda, kamu pernah coba aja cantik cek kayak data orang-orang yang sakit di Indonesia itu paling banyak sakit apa sih? Salah satunya yang the mother of the silent killer itu adalah diabetes misalnya, Iya, gaya diabetes. hidup ya. Ya, dan diabetes itu mulainya dari gaya hidup, makannya nggak kontrol, nggak mindful gitu ya, terus kayak kurang gerak gitu ya, dan penyakit-penyakit pembunuh yang pertama bisa jantung gitu ya, dan seterusnya. Nah itu kan kayak silent killer yang katakanlah yang bikin badan kita jadi nggak sehat. Itu kita masih bicara fisik, kita belum lagi bicara mentalnya. Meanwhile kalau kita bergerak, kita olahraga, itu kan sebenarnya kita ningkatin endorfin itu bagus untuk jaga suasana hati kita tetap positif ya, tetap optimis begitu ya. Terus juga penggunaan HP yang terlalu banyak, ya ini lagi-lagi kita bagi lagi kan nanti kalau secara psikologis kamu gunakannya banyak kan buat apa. Kalau misalnya kamu melihat penggunaan sosial media gitu ya, terus terlalu, kita bilangnya apa ya, terlalu banyak informasi yang didapatkan. Sebagai orang dewasa itu kan jadinya overstimulated ya. Overstimulated itu menciptakan rasa lelah yang luar biasa secara mental begitu, karena terlalu banyak berita yang kita dapatkan. Kayak kita nggak bisa filter gitu ya, buka aja langsung muncul karena sesuai algoritma ya. Yang pertama kali muncul adalah yang mungkin belakangannya lagi kita cari, dan siapa tahu itu justru membuat emosi kita draining ya, atau kering gitu. Nah belum lagi misalnya tuh yang kita sukai itu adalah gaya hidup ya, terus itu membuat melihat gaya-gaya hidup orang yang wow, malah juga membuat kita tergoda untuk cari uang dengan cara cepat ya, sehingga dalam memutuskan sesuatu, terutama dalam masa finansial, bisa jadi membuat kita nggak cukup logis ya, dan terlalu emosional karena terdorong dari apa ya, ya gaya hidup yang kita saksikan di internet. Kita ini kan tergantung apa yang kita konsumsi hari-hari kan. Konsumsi ini makanan, apa yang kita konsumsi hari-hari. Media sosial, siapa yang kita follow di media sosial, itu yang kita konsumsi sehari-hari. Terus itu yang apapun yang kita consume, it defines ourselves gitu. Itu menentukan siapa kita. Anything that we consume every day itu menentukan siapa dia. Apa yang kita konsum itu is not only about food, tapi juga tentang banyak hal, tentang apa yang kita lihat, tentang siapa orang-orang di sekitar kita, tentang feedback, informasi yang kita terima, itu semua adalah konsumsi. Tentang apa yang kita beli untuk diri kita, it define ourselves gitu, menentukan diri kita. Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil yang didasarkan dari apa yang kita kan dipengaruhi oleh lingkungan kita ya, atau apa yang kita konsumsi hari-hari, itu yang akhirnya mempengaruhi ya kesehatan mental kita secara umum, kesehatan fisik kita secara umum, kayak gitu. Biasa. Oh iya, gini juga Bu, kan kemunculan TikTok ini saat pandemi, dan itu merupakan video-video pendek yang menarik Iya, ya. Itu berpengaruh juga nggak sih Bu, menurunkan minat orang untuk membaca atau menonton durasi yang Lebih lama, panjang. jadi dia lebih senang yang singkat-singkat seperti TikTok gitu. Iya. Sebenarnya nggak cuma TikTok ya. Kita itu kan hidup di area fast industry ya, jadi industrinya tuh cepet banget gitu. Apapun fast industry itu juga menciptakan, kalau kita bilang itu sampah yang juga cepat gitu. Kalau dalam perspektif lingkungan gitu ya, baju yang cepat kita pakai, kita mau debusan kita buang gitu ya. Jadi kita menjadi pada posisi meaningless ya. Jadi menjadi orang yang nggak bisa menghargai apa yang dia miliki, karena segala sesuatunya serba cepat. Tadi dalam 1 menit kita menerima mungkin berapa detik ya kalau TikTok itu ya? TikTok bisa 30, bisa 3 menit bahkan 3 menit ya. Misalnya tadi 5 jam, berarti itu udah berapa banyak yang kita scroll dari TikTok. Artinya kita mendapatkan too much information, tapi nggak cuma too much information dalam satu tema ya, tapi banyak tema. Nah ini yang kita sebut
kalau kita overstimulated ya, overstimulated terlalu banyak ya yang kita dapatkan, itu yang bisa menyebabkan kelelahan secara emosional. Semua yang terlalu banyak itu nggak bagus. Misal kamu lagi kebanyakan kerjaan, disuruh ini disuruh itu sama orang, kamu overstimulated, apa dampaknya? Kamu bisa burn out ya. Kamu nggak bisa, kalau di pekerjaan kita bisa maklum karena itu ada kepentingan, ada relasi kuasa sehingga orang nggak bisa kontrol. Nah tapi kalau HP ini lebih pendekatannya bukan kamu nggak berdaya, tapi bukan kamu nggak berdaya karena kekuasaan gitu ya, tapi kan kamu nggak berdaya karena ada sesuatu yang kamu hindari di dunia nyata ini yang membuat kamu lebih banyak tenggelam dengan HP ini atau ngeliatin orang. Sebenarnya kan kamu bisa jadi lagi lari dari masalah kamu yang kenyataan life. Ya, jadi dengan lihat-lihatan orang gitu, dengan berdalih aku lagi cari hiburan tuh sama sekali nggak masalah. Kamu boleh nonton aja 2 jam sendiri kan, boleh, tapi kan ya kamu harus tentukan gitu prioritas 24 jam kamu itu seperti apa. Jadi apakah itu akan mempengaruhi ya, dan yang paling terlihat banget ini ada risetnya ya ke anak-anak. Jadi anak-anak itu dia kalau sudah terbiasa dengan stimulasi yang kuat seperti di HP ya, dia akan sangat susah fokus pada pada situasi yang normal kayak kita gini. Nah kita nih kan stimulasinya standar ya, kayak nggak ada tuh musik-musik rame gitu ya, atau gerakan cepat. Sementara gerakan cepat ya, informasi yang cepat, otak kita itu kan ibaratnya akan beradaptasi dengan informasi yang dia terima sehari-hari. Sehingga ketika dia habiskan 5 jam waktunya dengan stimulasi yang cepat ya, video-video pendek, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana otak kita merespon lingkungan kita. Kalau mau lihat itu terjadi, itu benar-benar mempengaruhi apa enggak, lihat aja tuh anak-anak kecil. Kasih aja anak kecil itu dalam konteks waktu dikasihin HP aja gitu, pasti dia akan susah mengendalikan perilakunya, mengendalikan emosinya, dia nggak sabaran karena dia semuanya di dalam kontrol dia kan, apa nggak suka geser, apa nggak suka geser. Akhirnya kalau sesuatu itu ada iklannya nggak bisa skip, dia banting itu, emosinya bermasalah. Terus juga fokusnya sehari-hari dia kehilangan minat terhadap hal-hal yang kita bilang itu standar stimulus gitu, stimulus standar yang kayak gini. Dia butuh stimulus yang kencang terus untuk menarik perhatian dia. Kalau bukan layar dia nggak tertarik gitu. Kalau cuman apalagi kayak memperhatikan hujan, mengamati alam, mempertanyakan kenapa ini kenapa begitu, dia kehilangan minat untuk itu semua karena dia sudah terbiasa disuapin sama sesuatu yang kuat. HP itu kuat stimulasinya karena di situ ada gambar, ada bunyi-bunyian ya, ada musik, dan ada editing ya, dibuat lucu-lucu gitu ya. Gerakannya cepat ya, kalau untuk anak-anak gerakan cepat. Nah ini yang membuat anak otaknya itu terbiasa sama stimulus yang demikian. Ketika stimulusnya diubah, otaknya jadi kehilangan minat atau tidak terbiasa atau butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan stimulus normalnya gitu. Kayak gitu. Orang dewasa pun pasti akan mengalami yang sama. Boleh cek. Ada waktu itu siapa ya, Raditya Dika ya, gue katanya sekarang tuh agak lama banget nyelesain buku. Kalau zaman dulu karena kita nggak banyak pilihan, hiburan kita tuh ya buku gitu ya, nonton pun kita harus sabar karena kadang tuh 1 episode minggu ini, minggu depan kita harus nunggu episode berikutnya gitu ya. Jadi kita dibiasakan mentalitas kita tuh untuk menunggu, untuk sabar. Kemudian buku pun kita menikmati, imajinasi kita berkembang dari apa yang kita baca. Sementara sekarang segala sesuatunya sudah sangat divisualisasikan, kita nggak punya daya kreativitas untuk memvisualisasikan cerita dengan bayangan kita sendiri. Melalui kata-kata semuanya udah dibuat pakem begitu dan kita hanya tinggal menerima. Mana yang lebih mudah? Divisualisasikan atau cukup dideskripsikan dengan kata-kata? Yang lebih susah itu membayangkan apa yang dideskripsikan dengan kata-kata, karena dia nggak ada pancingan gambar ya di sana. Dibandingkan kita cuma lihat gitu, cepat lagi ngeliatnya. Kita jadi terbiasa tahu tapi tidak mendalami gitu. Kayak gitu sih. Kalau menurut Bu Geri, data ini perlu kita khawatirin nggak Bu? Karena kan ini kita lihat belum jelas nih arahnya tuh HP penggunaan yang apa gitu. Iya perlu. Kalau kamu ada waktu buat cari lagi nambahin datanya boleh. Cuman dugaan saya ya, ini bukan pada sektor produktif penggunaan 5 jam per hari ini. Ini dugaan buat saya. Karena dibandingkan berapa ratus juta orang, berapa ratus juta dengan angka sekian,
orang-orang yang bekerja di kantor pun ya tidak semuanya itu menggunakan akses internet terus-menerus. Kalau tatap layar iya, ini masalahnya tadi internet ya, internet use ya. Kalau tatap layar ya, tapi mungkin di Microsoft, di Excel mereka ngerjain. Kalau untuk internet use-nya hanya orang-orang yang bicara tentang big data atau data-data yang diambil dari Twitter dan segala macam, itu yang membuat mereka kerja lebih lama. Itu pekerjaan yang langka di Indonesia. Pekerjaan kita ini adalah ranah-ranah praktikal. Guru banyak banget, apalagi polisi banyak banget, tenaga kesehatan banyak. Ini semua nggak membutuhkan HP gitu dalam pengerjaannya, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan kita tuh masih banyak di sektor-sektor real, bukan di sektor-sektor yang ya maksudnya berhubungan dengan data gitu yang dimana kita harus akses internet terus. Jadi dugaan saya itu 5 jam ini kemungkinan besar itu bukan di ranah produktif. Katakan itu buat marketplace atau apa, kita bisa jamin yang berjualan di Indonesia itu entrepreneur aja tuh cuma berapa persen begitu. Untuk ngangkat jadi 5 jam per hari itu dengan berapa persen itu nggak akan signifikan. Justru yang paling banyak itu apa? Kita ini akan menghadapi generasi surplus populasi ya, atau yang kita sebut dengan surplus generasi. Itu kan diperkirakan di tahun 2045 ya. 2045 itu akan lebih banyak orang-orang yang produktif dibandingkan anak kecil dan orang manula. Berarti 2045 itu akan banyak di usia 20-an 30 tahun. 2045, sekarang 2023. Ditarik undur 2045 dan 2025 ya sekarang 2024. Berarti ada 21 tahun lagi ya ibaratnya ya. Berarti anak-anak yang di usia sekarang itu yang lebih banyak itu adalah anak-anak usia remaja harusnya, yang memenuhi yang kemungkinan besar populasinya itu kebanyakan sekarang ini adalah populasi di usia-usia remaja atau di 20-an awal. Artinya remaja dan 20-an awal ini usia anak kuliah, sekolah. Nah, ini kemungkinan besar yang bisa ngangkat dan mereka juga yang secara hasil survei kemarin di usia-usia itu juga remaja dan usia dewasa usia 30-an ya kalau nggak salah sampai 35-an itu penggunaan internet yang paling banyak di Indonesia. Pengguna internet yang paling banyak inilah yang memungkinkan secara statistik itu mengangkat menjadi 5 jam itu. Kayak gitu. Jadi ya itu kan di usia-usia itu harusnya anak-anak lebih banyak menstimulasi diri dia untuk belajar banyak hal, untuk sosial begitu ya, untuk melakukan hal-hal yang pengembangan diri, tapi lebih banyak akhirnya ke penggunaan nggak tahu dia ngapain tuh 5 jam internet. Nah, enggaknya olahraga atau apapun gitu ya untuk membentuk lifestyle yang bagus buat mereka. Kalau manusia nih kita perlu ada screen time juga nggak sih Bu sehari-hari supaya tidak mengganggu produktivitas juga? Iya, kalau anak kecil tuh gampang ya screen time-nya karena kontrolnya di orang tua. It much easier sebenarnya dibandingkan kita orang dewasa. Orang dewasa itu screen time-nya itu apalagi kalau kita kerjanya tuh bukannya 24 jam selalu pakai internet, enggak, tapi kayak ada yang koordinasi gitu ya. Oh, kita buka walaupun kan itu sebenarnya kita balas chat itu paling kurang dari 5 menit ya. Kurang dari 5 menit, ini nanti kurang dari berapa menit begitu ya. Cuman kalau kita buka HP, biasanya distraksinya tuh sangat besar ya. Tiba-tiba ada notifikasi. Notifikasi itu menstimulasi kita untuk menchat segera. Pas kita menchat, akhirnya kita malah scrolling. Dan akhirnya kita malah nggak fokus sama real life kita gitu. Kita malah keasikan sama scrolling ini untuk menstimulasi kita untuk tetap mantengin di HP tadi. Nah, ini tuh yang susah banget karena orang dewasa itu karena dia punya kendali penuh terhadap dirinya. Nggak bisa lah misalnya kayak kamu, mamahmu ambil HP-mu, kan nggak mungkin, nggak realistis lagi. Atau pasanganmu dia banting itu HP malah kekerasan ya. Tapi gimana kita menumbuhkan kayaknya hari ini capek banget deh. Udahlah hentiin aja gitu, buka internet atau udahlah mau baca buku aja. Udahlah mau ngobrol aja sama teman, udahlah mau lari aja gitu. Nah, ini nih yang kita nggak yang butuh kontrol ya atau kendali diri, kita bilangnya self regulation ya, regulasi diri. Itu susah banget ya dengan gempuran tuntutan pekerjaan dan lain-lain.
Terus mungkin terakhir Bu, ini kan lagi ramai pemilu, pasti di sosial media atau internet sudah banyak internet use yang sudah terpapar buzzer-buzzer. Gimana supaya anak remaja itu tidak gampang dan tidak karena dia bermain HP lama itu biar dia nggak terpapar informasi-informasi yang negatif, segala hoax itu. Iya. Gini, sebenarnya ya, usia remaja boleh memiliki sosial media itu kan usia 14 tahun ya. 14 tahun itu policy di media sosial itu baru boleh punya akun. Kalau nggak salah kayak Facebook itu 14 tahun, Instagram lupa deh, 14 tahun atau 12 tahun gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kalau dia masih 14 tahun itu kan 14, 19, 3 SMP ya. Tapi itu sebenarnya bukan serta-merta gitu loh. Sebelum 14 tahun, anak-anak itu udah di-educate gimana untuk berhati-hati dengan media sosial atau dengan internet. Gimana mencari informasi itu dari sumber terpercaya. Kalau untuk anak muda dan gimana etikanya, dan termasuk nggak cuma tentang etika, bagaimana hukum di Indonesia terkait dengan internet, UU ITE itu kan anak-anak harus paham. Kebanyakan kita itu kan gagap teknologi. Ketika penggunaan banyak internet, undang-undang dikeluarkan dan banyak orang masih nggak ngerti. Dikira kalau kita ngata-ngatain orang buruk lewat internet, orang nggak akan tahu itu siapa kita, dan kita nggak dikenai, kita kebal hukum. Itu salah besar. Orang nggak berkenan, orang akan kejar, akan cari IP address kita, dan kita bisa dikenai UU ITE. Nah ini kan banyak yang karena tidak paham gitu orang-orang. Anak kecil lah 14 tahun gak diedukasi, ya mereka mungkin sembarangan aja gitu ya. Yang artinya tanggung jawab penggunaan internet ini harusnya sih memang dalam pengawasan orang tua. Dan ketika 14 tahun dia udah punya akun sendiri, itu bukan berarti orang tua lepas tangan ya. Berarti artinya udah 14 tahun kasih. Justru sebelum 14 tahun diskusi mengenai penggunaan internet itu udah disampaikan kepada si anak. Contoh, kamu nanti punya media sosial 14 tahun, ada orang yang mau ngedeketin kamu, DM kamu, nggak boleh percaya karena kita nggak pernah tahu siapa orang itu. Nggak kok itu video foto-fotonya legit gitu. Belum tentu, karena apapun sekarang di internet itu bisa atau apapun itu yang ada tersebar gitu, itu semua bisa diubah, diganti. Apalagi sekarang ada teknologi AI yang kayak seolah ngomong aja mukanya orang lain gitu ya. Betapa mengerikannya. Identitas kamu ketika kamu publish itu ada resiko untuk diambil begitu ya. Kamu gak boleh kasih alamat lengkap kamu di situ. Hati-hati dengan foto-foto yang menyebutkan posisi kamu di mana. Nah, hal-hal kayak gini nih untuk safety anak-anak remaja itu kan yang harus disampaikan. Tapi kebanyakan dari kita karena orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya juga barangkali saya juga terlalu sibuk, ada juga tidak mengerti gitu. Sama sekali nggak ngerti. Nah, lalu siapa yang bisa kita andalkan dalam hal ini? Maka yang bisa diandalkan adalah pemerintah itu sendiri melalui instansi kementerian yang mereka punya untuk melindungi anak-anak ini terhadap paparan internet begitu ya. Dan yang berikutnya boleh juga didukung oleh komunitas di masyarakat ya, secara swasembada atau secara berdaya begitu ya, untuk mengedukasi orang-orang sekitarnya tentang hati-hati penggunaan atau publikasi diri kita di internet gitu. Just be careful karena ngeri banget sekarang. Iya, ada anak-anak yang pacaran sama anak kuliah dan mereka nggak tahu. Kan? Mereka nggak tahu. Ada yang ternyata sesama jenis. Ada yang lebih serem lagi. 14 tahun dikira anaknya ini masih 17 tahun atau masih 16 tahun, dikira seumuran, ternyata itu om-om misalnya. Itu kan ngeri banget gitu. Anak-anaknya apalagi misalnya mereka masa remaja, secara hormonal juga mereka curious, tambah lagi parenting atau edukasi seksual yang tidak ada dari kedua orang tuanya, sangat mungkin mereka dengan kepolosannya dan di sisi lain ada dorongan-dorongan hormonal gitu ya, akhirnya misalnya ngirim-ngirim pap-pap begitu ya, dipikirnya ini adalah ya misalnya bukti cinta gitu ya, atau katakanlah dikira anak seumuran, ternyata dia misalnya pedofil. Bahkan seumuran pun ya, karena yang satu lagi tidak paham bagaimana mencintai seseorang dengan tepat, itu foto akhirnya dijadikan ancaman untuk dia dapatkan sesuatu lagi dari si orang ini gitu ya, si korban begitu ya. Akhirnya dia menjadi pelaku dan satu jadi korban, dan orang tuanya nggak ada yang tahu hal-hal kayak gini. Karena pacaran itu, apalagi anak-anak usia 17 tahun, mereka tuh, atau sebelum 17 tahun, 14 tahun, 15 tahun,
banyak anak-anak tuh nggak ngerti gimana memperlakukan lawan jenisnya, gimana menghormati lawan jenisnya, gimana menghargai batasan antara yang boleh dan tidak boleh. Karena cintanya itu masih bodoh ya kalau kita bilang ya, dia mencintai hanya ingin memiliki. Ketika mau putus, foto-foto apa kemudian disebar-sebarin, disebarkan apa namanya gosip-gosip buruk tentang si mantan misalnya. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh, itu namanya kalau sekarang kita bilang revenge porn. Apakah anak-anak kita nih remaja-remaja paham? Kurang. Ya nggak kayaknya, hanya yang memiliki pendidikan, akses pendidikan yang bagus yang mungkin paham tentang hal ini. Tapi kebanyakan dari kita nggak punya akses pendidikan bagus. Di sekolah pun apakah guru-guru juga paham tentang sehingga bisa menginformasikan ke anak-anak? Nggak semua paham. Kebanyakan hanya fokus pada penyelesaian kurikulumnya aja, penyelesaian RPS hariannya biar cepat selesai. Jadi tidak ada apa namanya warning ya atau peringatan buat anak-anak ini. Itu kalau remaja gitu sih. Dari Bu Gary ada rekomendasi aplikasi di handphone supaya main HP itu nggak cuma menghabiskan waktu mencari hiburan tapi juga produktivitas? Kayaknya gini, sebenarnya kalau kita tahu kayak Instagram itu kamu bisa setel waktu kamu berapa jam kamu sehari boleh main internet gitu ya. Kamu bisa buat pembatasan data buat HP kamu. Juga bisa pembatas TikTok juga ada ya. Kayak media sosial itu ada gitu kan, itu bagian dari policy ya secara internasional wajib ada. Kalau kita secara internal nggak bisa stop itu, buat yang semacam itu. Yang berikutnya apa? Accessibilitas buat anak-anak itu kayaknya terutama untuk remaja ya, itu perlu dipikirkan. Contohnya penggunaan wifi di rumah 24 jam nampaknya itu hanya membuat anak-anak juga akan lebih banyak duduk dan main HP. Akan lebih bijaksana orang tua membatasi penggunaan wifi hanya dari jam berapa dan jam berapa, itu bisa anak-anak gunakan untuk mengerjakan PR mereka. Kalau ada PR, sekolahnya ngasih PR. Kalau sekolahnya nggak ngasih PR, maka bisa digunakan untuk hiburan mereka. Tapi itu juga nggak terlalu banyak ya, secukupnya aja. Sehingga di luar itu mungkin dia harus pakai paket pribadinya sendiri, jadi yang dia tabung sendiri, sehingga dia mikir kalau misalnya aku mau pakai ini buat main games atau aku buat ini tarikannya kenceng gitu ya. Kalau tarikan aku kenceng, nanti aku butuh WA segala macam. Jadi nah ini juga memposisikan mereka dalam keterbatasan. Tapi ini penting biar mereka jadi nggak asik main menonton mulu atau apa mulu gitu. Jadi mereka melakukan aktivitas mencari hiburan dengan cara-cara lain. Nah di sisi lain sebenarnya penting juga untuk mengaktifkan sistem-sistem yang ada seperti sekolah, misalnya ada banyak ekskul, anak-anak itu kan akan lupa sama HP-nya kalau dia tuh punya aktivitas gitu ya yang menyenangkan. Misalnya mereka lagi bikin project untuk apa namanya nih untuk tampil atau pementasan, semua pikiran mereka pasti akan ke situ. Mereka akan cari cara atau apa begitu ya ke situ, nggak cuma duduk main games gitu, tapi mereka lebih fokus sama project itu atau apa begitu ya, kegiatan-kegiatan yang kompetisi atau apa, mereka akan serius ke sana. Ini juga akan mengurangi intensitas main HP gitu atau ya main penggunaan internet yang berlebihan untuk mencari hiburan, karena mereka udah mendapatkan kesenangan di luar sana. Olahraga pagi atau apapun gitu yang mereka habis selesai olahraga mungkin bisa jajan, ketawa ke TV sama temennya. Hal-hal kayak gini tuh yang sebenarnya dibutuhkan gitu, ragam aktivitas tambahan. Kalau sebagai pemerintah bisa buat event-event yang mendorong masyarakat untuk lebih banyak berinteraksi atau ketemu begitu ya. Kalau misalnya sebagai sekolah kita bisa buat ekskul dan anak-anak wajib ekskul, memilih satu ekskul minimal begitu ya, atau minimal satu ekskul itu misalnya ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kita sebagai dosen misalnya di universitas juga mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan voluntary misalnya atau apapun itu bisa dilakukan. Orang tua di rumah bisa melakukan pembatasan atau kemudian bisa juga bikin kegiatan-kegiatan yang mendorong keterlibatan anak, termasuk beres-beres rumah kita harus lakukan bersama-sama, kemudian memasak, anak-anak dilibatkan sehingga mereka nggak asik mulu nonton gitu ya, ibaratnya sambil mereka produktif begitu, mereka bisa ngomong sama orang tuanya, mereka bisa menciptakan sesuatu dan kalaupun akses internet mungkin mereka mencari resep tertentu begitu ya, sehingga bisa lebih produktif. Kalau mereka udah mahir, mereka nggak perlu lagi pakai internet, mereka udah menguasai resep-resep tertentu misalnya ya. Jadi diragamkan. Jepang itu adalah negara dengan tingkat konsumsi narkobanya rendah banget untuk anak-anak mudanya ya terutama ya, dan secara umum juga rendah. Kenapa? Karena mereka buat anak-anak sekolahan itu sangat aktif, sekolahnya aja sampai malam, dari pagi sampai sore sampai kita sih ngeliatnya aduh capek
banget ya, kayak nggak bahagia gitu. Tapi itu yang justru menghindarkan mereka dari penggunaan narkoba, karena anak udah nggak punya waktu untuk gaul dengan orang yang salah. Semua dilindungi, mereka dari pagi sampai sore di sekolah, dalam pengawasan sekolah. Mereka pulang, mereka nanti ngambil lagi ekskul apalagi begitu ya, yang semuanya dalam kendali atau dalam pengawasan orang tua dan sekolah. Di sini justru pulangnya lebih cepat, anak-anak bisa kemana sembarangan, duduk di mana, terus main game sampai sore, sampai malam, cariin orang tuanya baru pulang. Jadi kurang kegiatan itu salah banget. Kalau orang Indonesia pikir, aduh kasihan dia kecapean, dia lebih baik di rumah aja. Gini, anak-anak tuh harus produktif, tapi bukan berarti dia kerja terus atau dia belajar terus. Artinya kan tidur malamnya harus diawasin. Kalau tidur malamnya udah bener, udah baik, udah maksimal, siang nanti dia istirahat 1 jam, selebihnya tuh nggak apa-apa. Dia olahraga, dia apa, asalkan lakukan apa yang dia suka. Kalau dia melakukan sesuatu yang nggak dia suka, ya jelas lah dia mungkin akan ngeluh capek mulu. Tapi kalau misalnya dia suka, kayak kita nih ya, kita tuh suka banget, misalnya ada anak laki-laki suka banget main bola. Capek nggak main bola? Capek. Tapi besok dia main bola lagi nggak? Iya, karena dia suka. Nah, ini kan PR-nya orang tua, mencari apa yang anak suka dan memfasilitasi apa kesukaan tersebut. Yang jadi persoalan adalah orang tua nggak tahu apa yang anaknya suka, disuruh aja terus untuk ikut apa yang menurut ambisi orang tuanya. Ternyata anaknya nggak happy. Sebenarnya kalau anaknya happy sama itu, meskipun dia capek, dia besok nggak akan cerah, dia pengen lagi karena dia suka. Itu kuncinya. Oke, kalau misalnya anak yang kecanduan dengan HP dan gadget bahkan internet ini bikin perilaku agresif nggak? Apalagi ke orang tua gitu, yang nggak tahu apa-apa di rumah. Tergantung usia juga. Tapi gini, memang ada hubungannya antara perilaku pengendalian diri anak dengan penggunaan HP begitu ya. Ada anak yang kalau misalnya dia kan pengguna gini, HP ini kok semuanya kendali di kita ya. Kita nggak suka kita stop, kita apa kita ini. Jadi semua itu nurutin apa kata saya. HP ini nurutin apa mau saya. Itu ada mentalitas yang terbentuk di sana. Sekalinya kita menghadapi dunia nyata, kita bertemu dengan ternyata nggak semua yang saya mau itu sampai saya dapatkan. Nggak semua orang mau menuruti apa kata saya. Nggak semua orang harus mengikuti apa kata saya, tapi saya lah yang harus menuruti apa kata mereka. Pada anak-anak yang lebih kecil, mereka nggak paham konsep ini karena selama ini dia merasa dialah yang mengendalikan semuanya. Sehingga ketika dia mendapatkan aturan, maka dia akan melakukan perlawanan. Perlawanan yang muncul adalah agresi. Pada remaja, biasanya dia akan muncul juga perlawanan, tapi emang ngambek gitu ya. Karena biasanya udah makin remaja dia udah makin paham, dia nggak mungkin mukulin orang tuanya. Kalau anak kecil kan dia nggak paham, dia bisa pukulin orang tuanya. Kalau yang lebih besar ngambek gitu, terus ya dramatis, misalnya ya aku merasa aku nggak disayang sama orang tua aku. Dia tuh teman-temanku tuh dibolehin aja pakai HP tiap hari, kok aku enggak gitu. Orang tua aku tuh strict parents, istilahnya sekarang strict parents tuh, aku nggak dibolehin melakukan apa yang aku inginkan, mereka nggak pengertian. Nah, munculnya perlawanannya tuh dalam argumentatif kayak gitu biasanya kalau remaja. Tapi kalau yang lebih kecil, bentukannya itu adalah agresivitas. Ada nggak remaja yang masih agresif? Ada. Itu biasanya kita boleh cek sama pengasuhannya. Biasanya tantrumnya itu karena dia nggak selesai di masa usia 2 tahun 3 tahun. Mungkin 2 tahun 3 tahun tantrum, ngamuk, diturutin. 5 tahun tantrum, ngamuk, diturutin. Usia SD selalu diturutin, 7 tahun diturutin. Jadi ketika kita keras dalam satu hal, dia kaget-kaget, dia tantrum. Pecahin kaca, bakar rumah, ada tuh yang remaja yang bakar. Minta beli motor, beli Jangan iPhone, dibakar rumahnya, dipukul neneknya, disakitin orang tuanya ya. Kalau kita pikir kayak, kalau lihat sekilas ini anak nggak tahu diri banget ya. Wait, tar dulu, dia begitu itu adalah produk dari didikan kedua orang tuanya atau didikan pengasuhnya, siapapun itu. Siapa tahu orang tuanya memang udah nggak ada atau memang dia dititipkan dari kecil ke siapa gitu ya. Itu adalah produk pengasuhan. Perilaku kamu, perilaku saya ini adalah produk pengasuhan dan produk pendidikan yang kita dapatkan. Jadi kalau ada orang dewasa, ada nggak yang sampai dewasa juga masih tantrum? Ada. Misalnya kegesek sedikit misalnya mobilnya atau apa sedikit yang ada orang melintas saja ngamuk atau pukulin tuh orang. Ada yang kayak gitu ya tantrum ya. Itu pun juga sama. Produk pengasuhan, produk dari pendidikan. Jadi produk pengalaman hidup dia.
Jadi ya kita lihat saja bahwa kita ini adalah produk dari proses yang kita lalui dari kita kecil sampai dewasa. Jadi kalau ada anak remaja yang dia berani pukul orang tuanya atau tusuk orang tuanya atau bakar rumah orang tuanya, kita nggak bisa 100%. Kalau dia anak remaja, kita nggak bisa salahkan anak remaja ini karena prinsipnya dia masih di dalam bawah pengasuhan orang tuanya. Satu-satunya yang bisa kita salahkan adalah pengasuhan orang tuanya. Tapi kalau udah dewasa, artinya dia meskipun pengasuhannya dulu buruk, tapi dia sudah dewasa, harusnya dia bisa mempertimbangkan dengan akal sehatnya mana perilaku yang harusnya saya pertahankan, mana perilaku harus saya buang. Bagaimana saya merespon pengalaman buruk pengasuhan di masa lalu atau pengasuhan yang tidak tepat di masa lalu, dan bagaimana saya memperbaikinya saat itu. Itu orang dewasa, maka dia akan menanggung hukuman itu untuk dirinya sendiri begitu. Kalau dia masa di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun dia masih kategori anak, dia masih di bawah perwalian orang tuanya. Makanya hukum pidana anak dengan dewasa itu dibedakan. Lebih ringan untuk hukuman anak. Hukuman pidana dewasa jauh lebih keras ya karena dia udah dewasa gitu. Cuman ya kalau kita secara sosial melihat ininya ya ini ya apa namanya, yaitu orang dewasa ini pun pasti kita bisa cek dia pasti adalah dulu kesalahan dalam orang tua yang mengasuh dia. Tapi karena kamu udah dewasa ya udah kamu tahu sendiri, harusnya kamu punya sikap yang berbeda gitu, harusnya kamu belajar gitu ya. Kalau di anak-anak kita nggak bisa, anak-anak ini ya anak remaja walaupun badannya gede gitu ya, otaknya kan memang belum optimal berkembangnya, pengambilan keputusannya, prefrontal cortexnya yang sangat berperan dalam pembuatan keputusan itu matang di usia 25 tahun. Sebenarnya bahkan di usia 21. Makanya life quarter crisis itu baru muncul di usia 25 tahunan karena mungkin baru mikir gitu, baru sadar tuh di usia 25. Karena di bawah 25 ini kayak masih hahihi kan, kayak nggak mikir panjang gitu. Itulah kenapa banyak rentan di usia anak-anak di 17 tahun, 18 tahun dan pemilihan karirnya itu salah dan membuat keputusan karena nggak ada pendampingan dan dia nggak diarahkan gitu atau nggak diajak diskusi atau dialog ya, sehingga dia salah pas sadar di usia 25, ngapain sih aku ngambil kuliah ini gitu ya. Ini bukan keinginanku karena dia baru sadar di usia 25. Nah itu kesalahan-kesalahan kita dan banyak orang tua yang nggak mendampingin dalam proses perkembangan anak ini karena bukannya mereka jahat, mungkin mereka nggak tahu gitu bahwa penting ya, dikirain anak itu yang penting dia hidup aja nafas gitu, dikasih makan, disekolahin, nggak ada proses dialog lebih lanjut dalam pemilihan jalan hidup, pemilihan impian, nggak ada dialog lebih lanjut dalam mengenali diri sendiri, apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka gitu. Kalau selama ini yang Bu Geri lihat, orang tua nih apakah melahirkan anak tuh sekolah, kuliah, kemudian dapat kerja, bisa menghidupi dirinya sendiri, apakah sebatas itu? Atau selama ini orang tua yang biasa kita temui itu punya pandangan lain gitu? Karena selama yang saya lihat nih, beberapa anak tuh memang dirancang orang tuanya buat mandiri buat dirinya sendiri, menghasilkan uang dah sampai situ aja, yang penting dapat duit gitu. Gini, orang tua itu kan dia sayang ya sama anaknya. Nggak semua tapi kebanyakan lah ya, karena ada juga orang yang tua yang nggak bisa attach ya dengan anaknya, yang entah kenapa dia memutuskan untuk punya anak ya.